Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada mata pelajaran seni budaya. Sebelum pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, langsung saja kita masuk ke bab kedua pada semester genap ini, yaitu tentang seni musik. Kemarin kita sudah selesai pada seni rupa, sekarang seni musik. Diperhatikan. Yang pertama yaitu menyanyi dengan lebih dari satu suara, ya. Jadi bernyanyi lebih dari satu suara. Kemarin kita sudah mempelajari di semester 1 bernyanyi dengan satu suara, yaitu disebut dengan apa? Bernyanyi unisono. Masih ingat ya? Bernyanyi dengan satu suara disebut dengan bernyanyi unisono. Sekarang pada bab ini kita akan bernyanyi dengan lebih dari suatu suara. Bernyanyi, pengertian dari bernyanyi yaitu suatu bentuk kegiatan seni untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia melalui suaranya. Jadi ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui suara atau vokal atau bunyi-bunyian yang berasal dari alat musik, itu namanya seni musik ya. Jadi suara, kalau suara berarti sesuatu yang keluar dari manusia ya dalam bentuk suara. Merupakan ungkapan pikiran gagasan manusia melalui suara. Dalam bernyanyi ada beberapa suara ya yang digunakan. Apalagi untuk bernyanyi secara bersama-sama itu ada beberapa suara. Yang pertama lagu kanon. Nah, lagu kanon ini adalah lagu yang dinyanyikan dengan lagu yang dinyanyikan oleh dua atau lebih kelompok penyanyi saling bersaut-sautan. Ini namanya lagu kanon. Ya, jadi kelompok yang pertama bernyanyi, kelompok yang kedua melanjutkan, kemudian kembali ke kelompok pertama. Kalau misalkan ada 3 kelompok berarti 1, 2, 3, kembali lagi 1, 2, 3. Itu namanya bernyanyi lagu kanon. Contohnya pada lagu Anak Kambing Saya. Ya, kita bagi menjadi 2 kelompok misalkan atau 3 kelompok. Jadi kelompok yang pertama ya, 2 kelompok saja misalkan. Ya, pada nyanyian di situ mana di mana anak kambing saya. Yang kelompok 2, anak kambing saya ada di pohon waru. Kelompok lagi mana di mana. Nah, saling bersautan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu namanya lagu kanon. Ya, kalau misalkan biasanya kalau anak-anak kecil biasanya kan amal apa yang disukai Allah. Kemudian kelompok kedua ya, sembahyanglah tepat pada waktunya. Kemudian apalagi. Nah, itu contoh bernyanyi lagu kanon. Jadi bersaut-sautan antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Paham ya? Kemudian yang kedua, latihan vokal di sini. Bagaimana cara melatih vokal agar memperoleh hasil yang baik? Yang pertama yang harus kalian kuasai adalah intonasi. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya dalam bernyanyi musik. Contoh, misalkan di dalam nyanyi kan ada ref ya, ada nada dasar, kemudian nada tinggi. Intonasi tinggi rendahnya ketika kalian menyanyikan bentuk ref, di dalam ref berarti harus menggunakan nada tinggi. Ketika kembali lagi ke lagu dasar berarti harus menggunakan nada dasar. Ya, itu seperti itu. Jadi tidak boleh ketika kita bernyanyi dasar, kemudian ketika ref kita turun dengan nada rendah. Itu tidak sesuai dengan intonasi dan didengarkan juga tidak enak. Jadi harus ada intonasi ketika rendah, ketika tinggi harus sesuai. Gitu ya. Kalau bentuk suara manusia kan berbeda-beda. Ya, ketinggian suara manusia berbeda-beda. Setiap anak, setiap orang mempunyai karakter sendiri. Nah, seorang vokal harus bisa mengukur mengukur kemampuan vokal kita.
Ketika kita berada pada vokal yang tinggi atau tinggi ya, suara kita tinggi, berarti di nada dasar kita agak tinggi, tidak apa-apa, nanti yang ketika ref kuat. Tapi bagi orang yang tidak kuat di nada tinggi, usahakan ketika di nada dasar jangan terlalu tinggi, ambil nada yang paling rendah. Ini seperti Qori'ah ya, mereka kan mengambil lagu Bayati. Lagu Bayati itu lagu dasar. A'udzubillah. Nah, jadi rendah. Nanti ketika tinggi ya harus tinggi, itu namanya intonasi. Dalam bernyanyi pun seperti itu. Ya, misalkan di Mares Madrasah, dengan ungkapan syukur padamu, itu nada dasar. Nanti ketika tinggi kalian harus mengikuti tinggi, jangan pertama tinggi kemudian di atas gak kuat akhirnya rendah lagi, itu tidak sesuai intonasi. Paham ya? Kemudian yang kedua, pernafasan. Kita harus bisa menggunakan pernafasan dengan baik. Di semester 1 sudah mempelajari pernafasan yang baik, yaitu pernafasan apa? Masih ingat? Pernafasan yang baik digunakan untuk teknik vokal adalah pernafasan diafragma. Diingat-ingat. Jadi dengan cara mengambil nafas dari perut, ditahan, dikeluarkan pelan-pelan. Itu namanya pernafasan diafragma. Artikulasi, dalam bernyanyi juga harus menggunakan artikulasi dengan baik. Begitu juga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, Qori'ah. Jadi artikulasi itu masuk pada makhrajil huruf ya. Jadi ketika mengucapkan harus jelas, A, I, U, E, O nya harus jelas. Artikulasi dalam bernyanyi. Frasering di sini adalah pemenggalan kata ya. Jadi di mana harus dipenggal katanya sesuai dengan aturan nadanya. Indonesia tanah airku. Nah, pemenggalan katanya tanah tumpah darahku. Nah, itu ya. Itu frasering. Sudah ya? Kemudian langsung ke latihan vokal grup pada paduan suara. Di sini terbagi menjadi dua, ada lagu 2 suara dan 3 suara. 2 suara ini biasanya digunakan untuk kelompok putri dan kelompok putra, perempuan dan laki-laki. Karena nada suara perempuan dan laki-laki berbeda. Kalau nada laki-laki cenderung besar, kalau perempuan cenderung tinggi. Jadi ada 2 nada ya, dengan 2 suara, yaitu kelompok putra dan kelompok putri. Kemudian kalau 3 suara berarti di sini ada putri tinggi, putri rendah, kemudian satunya suara laki-laki. Kalau disatukan dalam grup kur itu akan enak didengar ketika kita sudah bisa menerapkan tadi suara 1, suara 2, suara 3. Ya, itu untuk latihan vokal pada materi seni musik. Jadi intinya dalam bernyanyi kita harus menggunakan teknik vokal yang baik. Mulai dari intonasi, tinggi rendahnya nada, kemudian adanya pernafasan. Jadi harus kita atur pernafasan kita agar memperoleh suara yang baik. Kemudian ada artikulasi, pengucapan kata harus jelas, dan ada frasering, pemenggalan setiap kata. Ya, itu saja untuk pertemuan kali ini. Seperti biasa, kalian silahkan dipindah ke buku tulis tentang seni musik dari halaman 58 sampai halaman 60, dan contoh lagunya itu bisa kalian lihat di situ. Karena kita tidak bisa tatap muka langsung, jadi kita tidak bisa praktek secara langsung. Tidak apa-apa, yang penting kalian tahu bagaimana teknik vokal yang baik agar menghasilkan suara yang baik. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Ayo kita akhiri dulu bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.